Nah, kita harus mengetahui titik singgungnya. Nah, titik singgung di sini. Nah, ini titiknya. Namanya titik singgung. Nah, ini harus diketahui. Maka dari itu, salah satu dari penggunaan turunan, ini untuk mengetahui gradiennya, gradien garis singgung. Berapa sih kemiringan dari kurva? Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan turunan, kita kemiringannya itu di titik mana gitu. Kemiringan itu kan tergantung titiknya. Kalau titiknya misalkan di sini ya, kan ini garis kan sini, misalkan garis singgungnya kan masih arahnya ke sini. Berarti kan kemiringannya berbeda dengan yang merah kan, yang di gambar merah ini. Misalkan titik singgungnya di sini, maka kemiringannya bukan akan di sini. Misalkan tak geser dikit aja, geser dikit titik singgungnya di sini, maka garis singgungnya kan akan ke sini dah, ya enggak? Ke sini ya. Nah, agak banget. Dan itu akan berbeda garisnya juga gitu. Maka persamaan garisnya pun juga akan berubah. Maka bahwa titik gradien garis singgung itu tergantung posisi titiknya juga gitu. Berapakah kemiringannya tergantung titik singgungnya di mana kan gitu. Maka dari itu salah satu untuk menentukan gradien garis singgung itu dengan menentukan turunan. Misalkan fungsi ini persamaan kurvanya, misalkan namanya adalah fungsi fx. Maka misalkan juga di sini ada titik, namanya titik A, B. Maka tentukan gradien garis singgung fungsi kurva ini di titik A, B. Maka diketahuinya dengan cara kita harus mencari turunannya dulu. Ya aksennya ya, turunannya atau f aksen x kita cari dulu. Nah, untuk menentukan gradiennya itu adalah turunan tadi kurva, terus kemudian substitusikan nilai x titiknya, nilai titiknya di x-nya. Jadi x-nya diganti dengan titik singgungnya. Titiknya di mana sih? F aksen A. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat ketora tulisannya. Kelihatan ya? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita mau mencari gradien garis singgung dari fungsi ini. Ini contoh untuk aljabar ya. Di titik 2,8. Di titik 2,8. Nah, di sini untuk nyari gradiennya, pertama adalah kita cari turunannya dulu. Dari fungsinya 10x-8. Kemudian untuk mencari gradiennya, kita cari f aksen dari titik mana sih f aksen di titik x-nya adalah 2. Jadi kita cari f aksen 2. F aksen 2 sama kayak kemarin ya, nilai turunan di 2 masukin sebagai nilai x di sini. Berarti 10, x-nya diganti 2, dikurangi 8. 20 kurangi 8, sama dengan 12. Ini untuk fungsi aljabar. Maka berlaku juga untuk mencari gradien dari fungsi trigonometri. Maka tentukan gradien dari fungsinya cos X pada titiknya pi per 6,0 gitu. Maka yang pertama cari dulu f aksen x-nya. Turunan cos X apa? Oh, min sin x gitu. Maka gradiennya itu kita mencari f aksen atau turunan saat titiknya adalah pi per 6. Ini pi per 6. Maka di sini kita mencari min sin dari pi per 6. Pi per 6 itu 30 derajat ya. Maka sin 30 itu adalah setengah. Karena ini min sin, maka min setengah. Nah, ini kemiringannya. Kemiringan atau gradiennya adalah min setengah. Nah, kalau sudah punya gradien, nanti baru dicari untuk bisa digunakan untuk mencari suatu persamaan garis singgungnya. Oh, kemiringannya min setengah di titik pi per 6,0. Berapakah persamaan garis singgungnya? Nah, itu nanti kita bahas ya. Nah, ini untuk contoh soal yang kalian kerjain kemarin. Latihan soal. Kemarin ada yang belum latihan soal dari satu anak. Nah, ini maka yang pertama itu adalah
berapakah gradien dari kurva Y sama dengan sin X saat pi per 3 X-nya? Maka sama aja. Yang pertama kita cari Y aksen atau F aksen X itu sama ya. Jadi fungsi itu kadang ada yang menyebutnya Fx, ada yang menyebutkan Y. Maka F aksen X-nya berapa turunan dari sin X? Turunannya adalah cos X. Berapakah gradiennya? Berarti cos dari X-nya tadi adalah pi per 3. Pi per 3 itu 60 ya. Cos 60 itu berapa? Setengah. Nah, gitu kok. Nah, ada soal lain kemarin juga ini. Di sini Fx-nya adalah tangan X-2 menentukan gradiennya di titik X-nya pi per 6. Maka ingat langkah yang pertama adalah cari turunannya atau F aksen X-nya. Turunan dari tangan X apa? Ingat nggak? Sekan kuadrat X. Min 2 harusnya. Karena min 2 itu turunannya 0, maka nggak usah ditulis ya. Sekan kuadrat X. Maka gradiennya itu akan sama kita mencari dari F aksen pi per 6. Sekan itu apa sih? Biar gampang saya bikin gini. 1 per cos X. Tapi karena kuadrat, maka cos kuadrat. Maka kita mencari 1 per cos dari pi per 6. Kemudian dikuadratin. Kan gitu. Berarti sama dengan 1 per cos pi per 6. Cos pi per 6 itu 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ya, ini dikuadratin ini. Jadi sama aja 1 per setengah kuadrat itu 1/4. Akar 3 kuadrat itu adalah 3. Maka 1 per 3/4 itu akan sama dengan 4 per 3. Nah, maka jawabannya adalah B. 4 per 3. Ini gradien ya, didapat dari turunannya, kemudian substitusikan nilai X-nya atau titik singgungnya. X itu titik singgungnya, pada titik singgung berapa gitu. Nah, sehingga untuk mencari suatu persamaan garis singgung antara aljabar sama trigonometri sama ya, yang membedakan hanya bentuk fungsinya ya. Nah, ini persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung dengan gradien M. Dengan gradien M. Kemudian melalui titik A, B. Ini melalui titik A, B. Di mana titik A, B ini kan titik singgungnya. Maka untuk menentukan persamaan garis singgungnya itu ini ya. Nah, kenapa itu titik singgungnya A, B? Nah, ini tuh kadang ya, berbagai macam buku, itu beda-beda. Ada yang titik singgungnya X1, Y1. Ini nggak apa-apa, yang penting nanti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Maka ada juga yang menuliskan titik singgungnya mungkin A, P ya. Nanti Y, P sama dengan M kali X min P. Ini X min P ya, ini Y min A, P, Q itu. Y min Q. Y min Q. Jadi A, P itu adalah titik singgungnya. Kemudian M-nya ini adalah gradien. Maka kita bisa mencari langkah-langkah untuk menentukan garis singgung suatu fungsi trigonometri. Langkah pertama harus tahu titiknya. A, B-nya ini harus tahu. Jadi titik singgungnya harus tahu. Kemudian gradiennya harus tahu karena ada gradien di sini. Karena tuh gradien itu didapat dari turunan trigonometri, maka kita bisa menentukan turunan fungsi trigonometrinya dulu untuk menentukan gradien, karena gradiennya harus tahu. Jadi mencari gradiennya kayak tadi, substitusikan nilai X-nya tadi, A, B kan A ya X-nya. Untuk mencari gradien, kemudian kita baru mencari persamaan garis singgung kurva dengan rumus yang tadi.
Y min B. Boleh ada juga yang menyebutkan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini boleh, tergantung titiknya. Nah, kita lihat contohnya. Oke. Persamaan garis singgung Y sama dengan tangan X di titik pi per 4,1. Maka titiknya udah punya, A, B-nya udah punya ya. Nggak masalah. Yang belum punya gradiennya. Maka langkah pertama cari turunannya. Oke, kita cari turunannya. Y aksen turunannya adalah apa tadi? Sekan kuadrat X. Maka gradiennya bisa dicari sekan kuadrat itu 1 per cos. Hasilnya pinjam kakak aja. 1 per cos kuadrat. Maka karena X-nya ini adalah pi per 4, maka di sini 1 per cos dari pi per 4. Ada suara-suara lain masuk enggak? Kuadrat. 1 per cos pi per 4. Itu setengah akar 2. 1 per setengah akar 2 dikuadratin. Maka ini sama dengan 1 per 1/4 dikali 2. Sama aja 1 per 2/4. Atau 4 per 2 sama dengan 2. Ini gradiennya. Maka turunannya sudah, gradiennya sudah. Maka baru kita bisa mencari persamaan garisnya, yaitu rumusnya Y min B sama dengan X dikali X atau X ini M. M dikali X min A. Habis itu sudah tinggal isikan aja. Y min B. B itu adalah titik singgungnya punyanya Y. Ini B. Yang ini A. Y min 1 sama dengan M. Oh, M itu berapa tadi? M-nya 2. X dikurangi A. A-nya adalah pi per 4. Berarti ini sama dengan Y min 1 sama dengan 2X min pi per, kan dikali ya. Kali ke sana ya, pi per 2. Ini toh. Nah, ini ada per 2 semua. Sedangkan pilihan kita nggak ada per 2-nya yang boleh ada per 2-nya, boleh enggak. Tapi ternyata di sini ada perbedaan ya, kok kayak gini bentuknya gitu. Padahal kok kita nemunya ini gitu. Ya ini dibikin bagaimana caranya, bisa kita ada yang dipilih. Ada yang dipilih ya. Boleh, ini ada plus 1, min 1, maka di situ mintanya Y sama dengan gitu. Ya udah dibikin Y sama dengan 2X min pi per 2 min 1 pindah ruas jadi plus 1. Kok belum ada kayak gini sih? 2X-nya udah semua ada sama. Tengahnya plus. Oke, saya bikin plus. Y sama dengan 2X plus. Dalam kurung, gini loh. Ini adalah min pi per 2. Ini tambah 1. Tinggal dirapikan bentuknya. 1 min pi per 2. Ada kan jawabannya? Tapi kalau misalkan kalian soalnya IC ya sampai sini tidak masalah sih. Kalau PG harus sampai selesai ada di pilihan. Maka bisa kita tentukan gradien garis singgung, persamaan garis singgung. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Gampang kan ya? Ini ada satu yang nggak masuk, siapa ya? Jawaban mana? Oke, sama dengan tadi, masih sama. Kita lihat lagi.
Pertama, langkahnya apa? Tentukan dulu titik yang dilalui garis A, B. Di sini punyanya hanya di titik X sama dengan pi per 6. Yang punya baru A-nya doang. Harusnya A, B. Ya kan? Ini belum punya. Ini langkah pertama, yaitu kita harus cari titik B-nya. B-nya itu berapa? Titik B itu kan, kalau titik kan X, Y ya. Maka B-nya berapa? Nah, caranya B-nya itu dengan cara substitusikan nilai X-nya ke dalam fungsinya. Maka B dapat diperoleh menjadi titik B-nya substitusikan ke fungsinya. Jadi 2 sin X-nya itu adalah diganti pi per 6 terus dikurangi 1. Jadi sama aja 2 dikali sin pi per 6. Pi per 6 itu berapa? Pi per 6 30 ya. Benar ya ini? Ya apa? 2 kali sin 30. Oh, ini angkanya enggak pas. Ini jawabannya enggak ada. 2 kali sin pi per 6. Pi per 6 30 derajat. Berarti 2 kali sin 30 itu setengah. Setengah ya. Dikurangi 1. Maka jadinya ini berapa? 1 kurangi 1, oh enggak apa-apa. Ini B doang deh, bukan gradien, enggak masalah. Berarti B-nya adalah 0. Maka titik A, B itu adalah pi per 6, 0. Pertama sudah kita punya. Kemudian yang kedua, langkah kedua kita carinya adalah apa yang butuhnya? Oh, turunannya untuk mencari gradien. Turunannya untuk mencari gradien. Maka kita cari turunannya, yaitu turunan 2 sin X. Itu adalah 2 cos X. Min 1. Nah, 1 diturunin 0. Maka turunannya tinggal 2 cos X. Maka gradiennya yaitu 2 dikali cos dari pi per 6. Berarti sama aja 2 kali cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Jadi gradiennya ketemu nih. Akar 3. Ini sudah diturunin. Kemudian gradiennya dapat. Maka langkah terakhir adalah mencari persamaan garis singgungnya. Itu tadi rumusnya Y min B sama dengan M dikali X min A. Masukin aja. Y dikurangi B. 0. M-nya itu akar 3. X min A. A-nya adalah pi per 6. Berarti ya. X, Y, A, B. Jadi ini Y sama dengan kali ini aja akar 3X min pi per 6 akar 3. Nah, yang perlu kalian tahu, contohnya yang ini tadi, ini kan ada pi per 2 gitu ya. Jangan sekali-kali kalian di sini ganti pi-nya dengan 180. Kalian dengan baiknya dikurangi 180 kurangi 2. Terus kemudian ada yang berpikir langsung ini diganti 180. Terus nanti dikurangi 1 dikurangi 180 bagi 2. Terus 1 dikurangi 90. Oh, hasilnya min 89. Jangan berpikir kayak gini ya, ini salah. Salah. Jadi dia biarkan pi karena dia satuan derajat ya. Sedangkan 1 ini satuan bilangan bulat biasa, sedangkan ini adalah dalam radian. Jadi jangan sekali-kali kalian jumlahin. Jadi dengan ini, pi itu 180 dibagi 6. Dengan baiknya kalian menulis 30 akar 3 itu enggak boleh karena di sini biarin aja seperti ini. Biarin aja seperti ini. Jangan terlalu baik lah.
terus diganti 180, jangan ya. Jadi tadi kan kita mencari cos 180 bagi 6, 30 ini hanya dalam bentuknya sudut ya. Dalam bentuknya sudut. Kalian nanti nggak bisa di sini. Kali ini tuh nggak boleh. Nah, begitu juga kalau ada kalimat atau kata berabsis. Nah, absis itu apa? Kok tadi sebagai langkah mencarinya kan urutannya ini tadi ya. Tentukan titik A, B dulu, titik singgungnya. Nah, titik singgungnya di sini kan nggak tahu nih. Baru tahunya di titik berabsis pi per 6. Kalau tadi kan di X sama dengan jelas, itu punyanya X-nya sudah ada. Nah, absis itu nama lainnya adalah X. Maka kalau berabsis pi per 6 itu sama dengan X sama dengan pi per 6. Gitu. Jadi nama lain dari X itu bisa dikatakan dia menggunakan di titik berabsis pi per 6. Itu sama aja di titik X sama dengan pi per 6. Langkah lainnya sama, nanti dicoba sendiri. Yuk dicoba yuk yang ini. Dicoba mencari persamaan garis singgungnya. Coba di kertas, di buku. Nanti siapa ini yang mengerjakan? Absis itu X-nya ya, Us? Absis itu nama lain dari X. Jadi kalau ada kalimat menyatakan di titik yang berakses pi per 6 itu sama aja di titik X sama dengan pi per 6. Jadi langkahnya kayak yang sebelumnya tadi. Kita pi per 6 kan. Langkah pertama harus cari titiknya dulu A, B. A-nya punya yaitu tadi pi per 6. Titik singgung satunya adalah B-nya berapa? Substitusikan ke sini gitu. Berapa yang sudah mau tanya, Us? Oke. Misal saya mau nyari Y-nya ya, Us ya. Setelah saya masukkan X-nya di fungsi, kan nanti jadinya tan pi per 6 kurangi 2. Iya. Nah, nanti itu boleh dikurang 2 atau tetap ditulis derajatnya dikurangi 2? Tangan itu kan sudah punya hasil ya. Ya. Ini kan bukan pi per 6 dikurangi 2. Tapi hitung dulu tangan dari pi per 6. Iya, ya. Ya berarti kalau nanti udah ketemu hasil boleh dikurangi 2 ya, Us? Ini kan ini sama-sama hasil toh? Ya. Ya enggak? Ini hasil angka ya, bukan derajat lagi gitu. Maksud enggak? Hasil paham, dari paham. Terima kasih, Us. Oke. Hasil dari trigonometri itu sudah hasil angka. Jadi boleh dikurangi. Yang nggak boleh, pi per 6 dikurangi 2. Kamu hitung. Itu nggak boleh. Pi per 6-nya ganti 180. Itu yang nggak boleh. Ada lagi, berarti ketemu ya Y-nya, titiknya. Gradiennya berapa? Gradiennya. Di aksen atau F aksennya tuh.
Gitu. Nah. Berapa hasilnya? Ketemu? Ada yang bisa menulisin nggak di sini? Pakai ananas itu nggak bisa saya. 2. Gradiennya 2 ya? 2 kurang 2, 0. Gradiennya? Kok kurang 2? Kan 2 diturunin 0. Oh, iya, ya enggak? 2. Berarti 1 per pi per 6. Pi per 6 itu berapa? Cos pi per 6? 30. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3 toh? Dikuadratin ya. Ini tadi udah loh turunannya. Jawabannya adalah turunannya tan bukan sekan kuadrat. Iya, sekan kuadrat. 1 per sekan kuadrat. Sekan kuadrat itu sama aja dengan apa? 1 per cos kuadrat bukan? Ya enggak? Oke. Kalau kamu sekan doang kan susah, Sama. kamu bingung kan? Maka sekan itu adalah 1 per cos. Karena dia kuadrat, makanya tulis nih 1 per cos X kuadrat. Karena X-nya adalah pi per 6. Pi per 6 itu 30 kan setengah akar 3. Dikuadratin. Jadinya 1/4. 1 per 4/3. Nah, berarti kan di sini 1/4 kali 3. Jadi ini adalah 4/3. Ini gradiennya kan? Nah, udah. Setelah itu baru substitusikan ke rumus. Enggak sih. Substitusikan. Substitusikan ke rumusnya Y min Y1. Y min Y1-nya tadi. Ingat, ini karena rumusnya min ya. Sedangkan Y1 kita atau B-nya tadi. Ingat sebagai B kan? Itu ada min-nya juga. Kalian jangan lupa tulisin dalam kurung. Ini dulu. Sama dengan M dikali X min pi per 6. Nah, di sini baru min-nya dibuka kurungnya. Mau dibuka kurungnya di sini boleh, nanti juga boleh. Nah, ini buka juga. Min 4/3 dikali pi per 6. Pi-nya ini yang nggak boleh diubah ya. Kalau 4/3 kali pi per 6 mau disederhanain boleh. Misalkan saya jadinya gini kalian. 4/3 dikali pi per 6. Di sini kalian ada orang sederhanain gitu ya. Bagi 2, yang dapat 3, maka kalian tulis 2/9. Boleh. Nah, ini boleh. Baru, kalau mau dibikin Y sama dengan, ya tulis aja. X min 2/9 pi. Ini pindah ruas ya. Plus 1/3 akar 3 min 2. Ini sama-sama nggak bisa dihitung kan? Ini pun nggak bisa dijumlahin kan? Udah, biarin aja. Karena nggak bisa dijumlahin. Yang pi pun juga gitu, nggak bisa dijumlahin. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Waktu itu habis ya? Saya tadi kan pakainya browser saya yang ini, jadi Zoom-nya itu pakainya ternyata pakai yang punya sekolah. Saya itu akunnya tak beda browser. Biar nggak masuk-masukin sandi-sandi terus. Nah, satu lagi yaitu tentang garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Jadi garis yang tegak lurus dari garis singgung. Nah, kalau garis singgungnya itu yang biru ini, maka garis normalnya adalah yang merah ini. Jadi garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Maka kan kita hanya bisa mencari gradiennya dari garis singgung. Kenapa? Karena gradien dari garis singgung fungsinya itu bisa kita cari dengan cara turunannya, gitu kan?
turunannya dari fungsinya. Maka kalau dari gradien, misalkan ada gradien garis singgung, gradien garis singgungnya kayak tadi, kita dapat nilai yaitu M, dan saat ini akan kita namakan sebagai M yang pertama, atau M1. Gradien yang kita cari dengan cara turunan tadi, itu kan gradiennya di garis singgung. Simbolnya M. Karena nanti ada gradien yang lain, kita sebut dia sebagai M yang pertama, yang kita peroleh pertama kali. Nah, untuk mencari suatu persamaan garis normal, ini kan kalau diperpanjang jadi suatu garis normal ya. Nah, itu kan tegak lurus nih dengan garis singgung. Maka kita harus mencari gradien garis normal. Maka untuk gradien garis normal, saya kasih nama, gradiennya sama-sama M ya, saya kasih nama M2. Maka untuk mencari persamaan garisnya dari garis normal, kan kita harus punya M2 nih. M2 yang akan kita cari untuk mencari gradien persamaan garis normal. Nah, karena gradien garis singgung dan garis normal itu saling tegak lurus, gitu ya, saling tegak lurus. Jadi gradien yang pertama itu tegak lurus dengan gradien garis. Jadi garis singgung dan garis normal itu saling tegak lurus. Maka bisa kita cari M2 itu dengan M1. Kalau dikalikan dengan M2, ini hasilnya minus 1. Maka M2 bisa kita cari dengan min dari 1 per M1-nya. Nah, ini gradien garis normalnya. Maka untuk menentukan persamaan garis normal ya, garis normal pertanyaannya, kurvanya ini, kemudian titiknya ini. Jadi langkah pertama, kalian harus mencari, kan harus punya A, B tadi kan, langkah pertama A, B. Titiknya tadi harus kita cari. Kita cari titik Y-nya dulu. 2 sin pi per 6 dikurangi 1. Maka 2 dikali sin 30 itu setengah, kurangi 1. 1 kurangi 1, hasilnya 0. Maka ini B-nya kan, titiknya punya, yaitu pi per 6,0. Oke. Langkah kedua, kan kita harus nyari gradien nih. Kalau garis normal, yang dibutuhkan adalah M2. Untuk menentukan M2, kalian harus mencari M1-nya dulu. Karena yang rumus turunan hanya digunakan untuk M1. Maka M1 kita cari dengan cara turunannya ini. Kita hapus dulu. Kita cari turunannya dulu. Nah, berarti cari dulu turunannya. 2 sin X itu 2 cos X, turunannya 1 itu 0, maka tetap 2 cos X ya. Maka gradiennya di garis singgung, ini gradien garis singgung yang pertama bisa kita peroleh menjadi 2 cos pi per 6. Pi per 6 itu berapa? 30 ya. Cos 30 itu setengah akar 3. Maka di sini adalah gradiennya adalah akar 3. Oke. Itu sih gradien di gradien 1. Untuk mencari persamaan garis normal, rumus persamaan garis normal itu sama. Y min B sama dengan M. Nah, M-nya ini yang kita pakai adalah M di garis normal. Nah, kita butuh ini. Ini kan gradiennya di garis singgung. Maka untuk mencari gradien garis normal tadi, min 1 per M1. Maka min 1 per akar 3. Ya, ini boleh dirasionalkan. Dikali akar 3 per akar 3 bagi dengan 10 kan. Jadi kalian boleh menulis menjadi
nggak bingung ya, tak tulisin dulu. Dikali akar 3 per akar 3. Maka sama dengan min 1 per akar 3 kali akar 3 itu 3. Akar 3-nya tetap jadi di atas. Maka tinggal ini substitusikan Y min B. B-nya berapa kita peroleh tadi? 0 kan? Sama dengan M-nya yang kedua itu adalah 1/3 akar 3 dikali X min A. A-nya adalah pi per 6. Maka Y sama dengan min 1/3 akar 3X dikalikan ke belakang plus 1/3 kali 6 per 6 ya, ini berarti 1/18 pi akar 3. Boleh juga 18 akar 3 pi itu juga boleh. 18 pi akar 3 ya boleh. Nanti sesuaikan aja. Nah, seperti ini ya. Bedanya adalah kalau persamaan garis normal, kita harus cari tahu si garis normalnya. Karena M2-nya. Rumus utamanya sama, cuman bedanya nambahi garisnya. Oke, waktu kita sudah selesai, kalian harus dari pelajaran. Silakan disimpan ini, dikerjain. Yang nomor terakhir. Sudah? Ada yang sudah screenshot? Apa perlu dicek dari depan? Ini dicari ya, persamaan garis normal tangan S pi per 4,1. Sudah? Selesai? Saya tutup. Ini nggak ada yang screenshot, sudah semua? Sudah. Oke. Saya akhiri ya, nanti kalau tanya-tanya di ini juga boleh, di WA juga boleh. Soalnya ini udah jam 8.30. Nanti kalian habis ini pelajaran apa? Fisika, Us. Oh iya, fisika. Ulangan, fisika. Ulangan, Us. Oh iya, Ngeri. Akhiri ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini disimpan dulu. Dikerjain besok nggak apa-apa yang ini soalnya. Saya fisika sih.